Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Restu Jumiarti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 196-6 Tanah Abang 1, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik seperti petani menanam padi, sedangkan murid seperti biji padi. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dengan perairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah biji yang kurang baik, dia akan tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia adalah biji yang berkualitas tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia tidak akan tumbuh subur. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama dan tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Guru juga mendominasi pembelajaran sehingga anak pasif dan motivasi belajar rendah, sehingga penilaian mengutamakan aspek kognitif saja. Dan saya juga tidak melakukan refleksi umpan balik selama proses pembelajaran. Saya menuntut murid untuk menghafal materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan selama ini saya lakukan tidak tepat. Karena pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Memperhatikan semua aspek pembelajaran seperti sosial, budaya, kognitif, psikomotor, afektif, dan spiritual. Guru juga senantiasa ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru juga harus mempelajari dan memahami karakteristik murid, memberikan kebebasan kepada murid sesuai dengan kodratnya, dan memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran seperti kebebasan berekspresi dan berkreasi. Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif,
dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya juga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak guru hebat. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya ucapkan jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.